Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa menikmati keindahan dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung saja di sini saya atas nama Samsudin dengan NIM 2021A1H ingin menjelaskan materi mengenai nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Pertama, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada dua istilah terkait dengan norma atau ketentuan dasar dalam kaitan dengan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Dua istilah tersebut adalah konstitusi, undang-undang. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu contrat, yang berarti membentuk. Maksud dari istilah tersebut adalah pembentukan, penyusunan suatu negara atau pernyataan berdirinya suatu negara atau proklamasi berdirinya suatu negara baru yang berdaulat. Dalam bahasa Latin, konstitusi merupakan gabungan dua kata, yaitu sume berarti bersama dengan dan statur berarti membuat sesuatu agar bisa berdiri atau mendirikan. Kemudian perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Tentang pengertian konstitusi menurut para ahli, terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut berkaitan dengan dua perbedaan dilaksanakan para ahli. Ada ahli yang membedakan antara konstitusi dengan undang-undang dasar, tetapi ada pula ahli yang menyatakan bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara konstitusi dan undang-undang dasar. Sebenarnya telah berlangsung lama, yaitu dimulai sejak Olive yang menamakan undang-undang dasar itu sendiri sebagai instrument of government, dengan pengertian bahwa undang-undang dasar itu dibuat sebagai pegangan untuk pemerintah secara garis besar. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Kemudian fungsi-fungsi konstitusi, yaitu yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Poin 3, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem. Yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Kemudian, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Menegak perjalanan sejarah Indonesia merdeka. Ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang yang diperlukan setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya.
Kemudian mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah melewati proses yang cukup lama, akhirnya MPR Republik Indonesia berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanan telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi, dalam perubahan ini seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara. Kemudian, teman-teman sekalian, dapat kita tarik kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan satu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasaan negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan atau penguasaan negara. Kemudian teman-teman sekalian, dapat kita tarik kesimpulan dari pembahasan kita hari ini bahwa ketika kita menjabat sebagai oknum pemerintah, ketika kita menjabat sebagai anggota pemerintah, jadi bukan berarti kita mendapat jabatan kita berhak untuk menindas orang-orang lain. Kita berhak untuk menindas kaum-kaum awam. Jadi teman-teman sekalian, mari kita sadar secara bersama-sama, kita rawat negara yang kita cintai ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya Ananda mohon maaf. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.